Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP dan IPA. Sebelum lanjut, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai dengan muatan pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia, menentukan kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Menurut kalian, apa yang dilakukan Siti dan keluarganya? Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Mari kita baca bacaan berikut ini. Kampung Rajawati. Di Kampung Hijau Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sambal dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rajawati tidak akan ditemukan gundukan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang serapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rajawati memiliki bank sampah sebagai tempat penyetoran sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Mari kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Judulnya yaitu Kampung Rajawati. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas?
Kata kunci pada judul adalah Kampung Rajawati. Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Isi bacaannya berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rajawati. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk. Sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan. Misalnya, tas dari bekas kemasan deterjen. Lanjut ke muatan pelajaran yang kedua, SBDP, yaitu tentang interval nada pada lagu. Perhatikan lagu berikut yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Nada lagu Aku Cinta Lingkungan dapat dilihat di YouTube atau dapat mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Kalian diharapkan dapat menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan interval lagunya. Apa itu interval lagu? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Peduli lingkungan bersama keluarga, seperti bekerja sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA tentang ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan perempuan. Mari kita amati gambar berikut ini. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Tuliskan pada kolom berikut. Perbedaan pada kedua gambar adalah gambar A termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Jawabannya adalah masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Anak-anak, demikianlah materi yang dapat disampaikan kali ini. Sebagai bahan renungan, apa yang sudah kamu pelajari dari pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Tuliskan yang sudah kamu pelajari di buku catatan. Kerjasamalah bersama orang tuamu di rumah untuk berdiskusi tentang masa puber. Kamu bersama orang tuamu dapat mengamati anak-anak di sekitar lingkungan yang sedang mengalami masa puber. Kamu dapat menuliskan nama anak yang sedang mengalami masa puber dan ciri-ciri anak tersebut pada buku catatanmu. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.